Selamat pagi sahabat rumah impian. Anda menginginkan rumah dengan konsep yang selalu terkesan abadi dan desainnya tak lekang oleh zaman? Mungkin konsep rumah klasik bisa dipilih untuk mewujudkan rumah impian Anda. Seperti inspirasi rumah yang satu ini. Wah, sahabat rumah impian, berada dalam rumah ini, saya tuh bener-bener kerasa kesan klasik yang kerasa banget nih dari desain interior yang ada di dalamnya. Hai Bu Nur, apa kabar? Baik. Akhirnya ketemu loh di sini. Ya, Bu Nur, aku tuh tadi pas duduk di sini nih ngerasa banget kesan klasik ini bener-bener kerasa loh, meskipun baru sampai di area foyer ya. Iya, memang saya lebih suka desain klasik karena lebih abadi ya dibanding desain-desain yang lain. Dan kalau dilihat, kayaknya tadi aku sempat ngintip ada pintu juga ternyata di belakangnya. Jadi ada 2 pintu gitu ya? Enggak, ini sebenarnya pintu utama. Kalau di sana hanya sebagai teras samping. Wah, sahabat rumah impian penasaran kan? Pengen tahu lebih dalam lagi dari rumah ini? Saya juga penasaran. Ya udah yuk, kita masuk yuk. Tampak berdiri kokoh memancarkan keanggunan detail arsitektural dengan karakter klasik kolonial. Lihat saja, pemilihan warna putih pada keseluruhan fasad bangunan semakin memberikan kesan mewah dan elegan. Dengan padanan beberapa kanopi yang menampilkan detail sentuhan klasik. Lengkap dengan balkon dan beranda pada 2 sisi rumah untuk menikmati udara segar bersama keluarga. Sebagai ruang pertama yang menyambut tamu ketika memasuki rumah, foyer atau area transisi bergaya klasik ini ditata dengan apik melalui pemilihan sofa model klasik bercorak floral dalam balutan warna pink yang menonjol. Dikombinasikan dengan meja konsul dan cermin dengan detail dan ukiran klasik. Cantik ya penataannya, membuat siapa saja tamu yang datang merasa disambut dengan baik. Wah, makin masuk ke dalam, klasiknya makin kerasa ya Bu ya. Tapi kalau ngomongin kesan klasik nih, sebenarnya siapa sih yang awalnya dulu tuh memilih untuk konsep klasik diterapkan dalam rumah ini nih? Iya, untuk desain ini saya berdua suami menentukan kalau klasik itu lebih abadi dan lebih elegan. Elegan ya Bu ya. Dan kalau dilihat nih juga warnanya dominan putih ya, mulai dari pintu sampai dengan ke kisi-kisi jendela. Kenapa nih Bu tertarik untuk menggunakan dominan warna putih nih untuk rumah ini? Karena kalau putih itu kan memang kelihatan bersih dan kelihatan lebih luas. Jadi kalau untuk bunga-bunga ini memang saya lebih suka ya, namanya perempuan. Biar seger ya Bu ya. Wah, pemilihan cat warna putih pada keseluruhan rumah tak selamanya monoton ya sahabat rumah impian. Justru warna putih bisa menjadi kelebihan untuk memadupadankan interior dengan berbagai corak dan warna. Seperti pada area living room ini, yang pemilihan interiornya dibedakan dengan area foyer juga area lainnya. Sebagai pemilik rumah, Nur Hayati senang bereksperimen dengan beberapa interior klasik yang berbeda motif, namun masih memiliki benang merah dan tidak keluar dari konsep klasik yang diusung. Dan banyaknya ornamen bunga pada rumah justru membuat kesan segar tersendiri. Ini juga ke depan kayaknya pemandangannya enak banget nih, langsung ke kolam. Iya, langsung ke kolam. Jadi kalau kita makan, buka dengar gericik air, kemudian udara juga, sirkulasi udara dapat juga. Oh ya, karena itu mungkin ada void ya di sini ya. Area komunal di lantai 1 ini dibuat menyatu antara ruang keluarga, ruang makan, dan juga pantry yang dibuat tanpa sekat.
Untuk masuknya pencahayaan dan udara alami secara maksimal, tiap sisi rumah memang sengaja didesain dengan bukaan lebar. Kesejukan ruang juga diciptakan dari penerapan void yang memberi kesan lapang dan mengatur pencahayaan alami pada area komunal. Dan ruang makan pada area bawah void yang langsung berorientasi ke kolam ini terasa hangat dengan pemilihan material kayu untuk set meja makan. Lengkap dengan padanan lampu klasik yang tergantung yang menjadi focal point pada area ini. Menggunakan dominasi nuansa warna yang senada dengan ruang makan, area pantry tampil dengan kesan warna coklat yang hangat. Pemilihan lantai dan corak mozaik pada dinding black splash membuat dapur terlihat lebih hidup. Ditambah dengan pencahayaan alami dari deretan jendela yang langsung menghadap ke area kolam ikan. Wah, jadi seru ya masak-masaknya Sobat Rumah Impian. Makin kesini makin ngerasa adem ya Bu ya. Nah ini kayaknya menarik banget ya, ada seperti space yang langsung menghadap ke kolam nih. Memang dari awal memang sudah meminta kepada arsitek ya untuk desain ada kolam dan juga sedikit taman di area ini. Ya betul Mbak, Ya. ini dibuat memang sengaja supaya untuk sirkulasi udara juga lebih dingin. Memang konsep taman campur kolam ini kami buat untuk kalau minum teh pagi-pagi sama keluarga di area sana. Di area sana ya. Iya. Dan kayaknya juga kalau mau ada keluarga banyak yang datang, lesehan Ya, juga bisa, enak juga ya Bu ya. Wah, adem ya. Meski lahan terbuka di rumah ini dibuat tidak terlalu luas, namun kehadiran kolam ikan yang berorientasi langsung ke beberapa area rumah memang terbukti dapat menambah kesan sejuk pada hunian. Kesegarannya sekaligus bisa membuat betah berlama-lama bersantai di area teras dengan lantai bermotif tegel tradisional ini. Di belakang ini kamar ya Bu ya berarti ya? Iya, Aha, ini adalah memang kamar utama. dapat inspirasi dari mana nih bisa punya kamar yang langsung menghadap ke taman dan juga kolam? Saya pernah lihat di Bali, itu ada villa di Bali, konsepnya jadi menyatu dengan alam. Jadi saya buat ini bisa dibuka. Bangun tidur langsung seger nih, dengerin gemericik air plus ngelihat yang seger-seger tanaman. Tentunya akan menambah semangat ya jika setiap hari saat bangun tidur mendengar gemericik air. Kamar utama di lantai 1 ini memang sengaja menggunakan pintu lipat sebagai akses sekaligus view ke kolam ikan dan taman, agar kamar utama juga ikut mendapat sirkulasi udara yang baik. Masih dengan gaya klasik yang menonjolkan motif floral pada beberapa furniture, tatanan kamar dibuat sesimpel mungkin dan memaksimalkan fungsinya sebagai ruang beristirahat yang nyaman. Nah, ini Mbak Dewi, kita udah sampai di lantai 2. Ini ada lantai yang terpisah. Di sini mezanin untuk tempat musola. Kemudian di atas ada ruang keluarga. Ayo kita ke sana. Kalau ini area apa ini Bu? Ini living room untuk keluarga, kalau untuk nonton, untuk lihat TV, film. Dan cuman yang menarik di sini kalau kita lihat interior dan juga terutama furniturnya ini, kenapa nih Bu ada kayaknya 2 furniture yang berbeda ya, yang di dalam ruangan dengan yang ada di area balkon ini? Memang sengaja dibedakan untuk ini yang untuk di terasnya karena kena udara. Jadi saya kasih bahan seperti sintetis. Kalau yang di sini karena dalam ruangan Fabric ini ya? Iya. Oh, jadi pemilihan material memang disesuaikan dengan mau ditaruh di mana interior tersebut. Kalau ini ruangan apa ini Bu? Oh, ini ruangan anak perempuan saya. Oh, oke. Boleh ngintip Bu? Ya, ayo mari.